Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak kami sekalian. Mari kita berniat dan berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu di pelajaran produk kreatif kelas 11 TKJ, ya. Dan hari ini kita berada di pertemuan kedua, ya. Pertemuan pertama minggu kedua Februari 2001. Sekali lagi kita bertemu di pertemuan pertama minggu kedua Februari 2001. Nah, hari ini kita membicarakan proses produksi massal. Untuk lengkapnya ikuti video pembelajaran saya berikut. Baik anak kami sekalian, sekali lagi kita membicarakan proses produksi massal. Anak kami sekalian, proses produksi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian proses dengan pengertian produksi. Pengertian dari proses adalah suatu cara, metode, atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber yang ada, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan kekayaan alam yang ada untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Ya, nah, kegiatan ini disebut dengan produksi. Ingat anak kami sekalian, apa yang dimaksud dengan produksi? Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa dengan cara mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. Nah, itulah fungsi dari produksi. Kita ambil saja contoh, ya, batang kayu di hutan, ya, ditumbang, kemudian dirajang menjadi papan, menjadi roti. Nah, kegiatan kegiatan dari batang kayu menjadi papan dan roti, itulah kegiatan produksi, ya. Tapi papan dan roti itu masih menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian setelah menjadi papan dan roti, ya, diukur, dipotong, dipaku, nah, menjadi meja atau kursi, ini menjadi bahan jadi. Jadi dua proses ini sama-sama produksi. Nah, itu anak kami sekalian, ya. Dari batang kayu menjadi meja, nah, ini nilai tambahnya akan berubah, nilai tambahnya akan semakin tinggi, ya. Nah, kalau batang kayu, satu batang kayu yang panjangnya misalnya 12 meter, dia bisa bernilai, ya, 2 juta. Mungkin satu meja yang hanya, ya, yang hanya mengambil 20% dari satu batang kayu juga sudah bisa menjadi bernilai 2 juta rupiah. Nah, itulah kegiatan proses produksi. Jadi proses produksi pada umumnya seperti itu, dia memberikan nilai tambah. Kemudian, maka dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses produksi adalah cara, metode, serta teknik untuk menciptakan, mengolah, atau memberi nilai tambah bagi suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya, ya, yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada. Proses produksi juga dibedakan berdasarkan karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan langganannya. Sebagai catatan, dalam perusahaan manufacturing, aliran produksi sama dengan aliran bahan mentah, ya. Nah, sedangkan dalam industri jasa, ya,
Proses produksi tidak ditunjukkan dengan aliran produk secara fisik, tapi oleh urutan operasional yang dilaksanakan dalam pemberian pelayanan. Ya, ingat ya, kalau jasa dia terfokus pada pemberian pelayanan. Contoh, dokter. Ya, datang orang sakit kemudian diperiksa, dikasih obat. Nah, itulah diperiksa, memberikan obat, itulah pelayanan. Ya, itulah jasa. Ya. Nah, jadi industri jasa itu adalah fokusnya pada bentuk pelayanan. Kemudian anak kami sekalian, tipe proses produksi. Ya. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa proses produksi dapat dibedakan berdasarkan karakteristik aliran dan tipe pesanan pelanggan. Maka pada bagian ini akan membahas tentang klasifikasi berdasarkan aliran produksi. Baik anak-anak kami sekalian ya. Untuk hari ini sampai di situ saja dulu ya. Ini mengenai bagaimana penjelasan tentang tipe proses produksi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, yaitu di minggu ketiga Februari 2021. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.